bertempat di posnya Seni Godot Jalan Suryo Diningratan MJ2 nomor 641 Gang Rahmat, Yogyakarta, Kamis 26 Januari 2023 mulai pukul 16.00 telah dilaksanakan bincang seni dengan pembicara artis patung asal Hungaria, Boci Andreas. Dalam bincang santai yang dipimpin oleh Rahmat tersebut dihadiri sekitar 20 peserta dari seniman lintas disiplin ilmu, diantaranya sutradara dan aktor film Merit Hindra, pensiunan dosen ISI Yogyakarta Titus Libert, Dian Anggraini mantan kepala TBY, seniman lukis Wati Respati, sutradara film Mahmud El Kadri, Ali Gentong, Gendon Tohyora, Andi Biolis, Totok Baroto, Suyono Dewo Broto, mantan dekan Sarjana Wiyata, Ardian Krishna dan istri Bambang Muntilan, Sigit Sugito, Ana Ratri dari Asdrafi, serta mahasiswa ISI Yogyakarta dan lainnya. Boci Andreas mempresentasikan karya patungnya dengan media kaca dan logam melalui video. Kehidupan kesenimanannya juga diceritakan. Di negaranya, seniman barat sangat individualis. Ia sangat nyaman di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, karena kehidupan masyarakat Jogja sangat ramah. Berkumpul, berdiskusi, serta berpameran bersama banyak dilakukan oleh seniman Jogja, sehingga acara seperti yang dilakukan di tempat Godot Soetedjo ini hampir tidak ada di sana. Dalam bincang seni dan diskusi sore itu, Boci Andreas meminta komentar tentang karyanya kepada artis yang hadir, diantaranya kepada tuan rumah Godot Soetedjo. Dan menurut Godot, karya patung Boci itu unik karena menggunakan media kaca yang jarang ditemukan di Indonesia. Karya Boci adalah karya seni modern, sedangkan karya Godot menurut dirinya adalah karya dari hati, hasil dari olah rasa dari seluruh proses kehidupannya selama 70 tahun yang erat dengan tradisi budaya serta lingkungan terdekat. Menarik seperti apa yang disampaikan Boci. Menurutnya, karya Godot tergolong abstrak karena tidak realistik. Proporsi manusianya aneh, tidak lazim seperti biasa. Manusia dalam lukisan Godot dianggap sebagai titik-titik saja, tetapi karya Godot baginya sangat puitis dan humanis. Berbeda dengan Titus Libert, pensiunan dosen ISI Yogyakarta ini menganggap karya Godot bukan abstrak. Secara akademis, gaya karya Godot yang dipilih melalui proses panjang tersebut terdapat distorsi, stilasi, dekorasi, impresif, dan semuanya ada di Godot. Selain Titus Libert, seniman berambut gondrong bernama Ali Gentong ketika dimintai keterangan terhadap karya Godot dibilang abstrak, sebagian benar, tetapi tidak semuanya. Karena orangnya kecil-kecil, karya Godot dianggap kurang menantang bagi Gentong. Gentong cenderung memberi kritik dan saran. Akan tambah bagus lagi karya Godot bila mengolah kedalaman alamnya. Diskusi semakin hangat menjelang malam dengan diiringi gemercik hujan. Merit Hindra menilai karya Godot semakin tipis semakin mahal. Karya Godot melihatnya harus dengan menggunakan mata batin, dan tidak semua orang bisa memahami itu. Di dalam lukisan Godot ada kesederhanaan, keikhlasan yang memunculkan kebahagiaan. Menengok tulisan kuratorial Dr. Drs. Hadjar Pamadi M.A. Hon, karya Godot adalah hasil olahan batin dari hati melalui pengalaman religiusnya yang panjang, dengan konsep matang tentang kebesaran Sang Khalik. Yang membuat Godot ini adalah makhluk ciptaannya yang kecil, tetapi kemampuan teknik dan jam terbang Godot dari kuliah asri hingga pengalamannya di Ancol, Godot mampu menguasai ruang simbol alam
yang luas dengan menempatkan figur aktivitas orang-orang dalam kehidupan sehari-hari tampak kecil dalam komposisi yang enak dengan warna yang lembut. Menilik sejak awal pembukaan pameran 12 Januari 2023 hingga sampai malam itu diskusi dibuat, ternyata beberapa alasan kolektor yang membeli karya Godot, salah satunya adalah Gembong Agus S dari BPR Dana Mas Klaten mengatakan bahwa lukisan Pak Godot terlihat adem. Begitu pula Nathanael setelah membuka dan memajang lukisan Godot Soetedjo yang berjudul Pohon Perdamaian, ternyata sangat pas dengan keinginannya. Lukisan tersebut mendamaikan hati, menyejukkan, dan mengejutkan pengunjung. Piping juga tertarik setelah ngobrol panjang terus mengambil dan mengoleksi dua lukisan. Selama pameran berlangsung hingga malam itu, Godot juga telah dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya dari luar kota, diantaranya Magelang, Solo, dan Jakarta. Betty dari Jakarta hadir saat pembukaan terus balik ke Jakarta hanya untuk melihat pameran Godot. Dosen Godot Soetedjo saat di ASRI yaitu Suwaji juga menyempatkan hadir di posnya Seni Godot untuk memberi dukungan terhadap mahasiswanya dulu dalam pameran tunggalnya di usia yang 70 tahun. Tak hanya itu, ucapan selamat dari IKAISO, Ikatan Istri Seni Rupawan Yogyakarta, serta gencarnya pemberitaan di medsos serta media online tentang pameran tunggal Godot Soetedjo Nandur Ati yang masih berlangsung hingga 23 Maret 2023, semoga menepis kata isu resesi tahun 2023, karena dengan adanya terdengar unggahan lagu berjudul Semua Baik dari sahabat Godot menjadi doa terbaik makhluk kecil ini kepada Tuhan yang Maha Besar yang telah merencanakan segala sesuatunya akan indah seperti tema-tema dalam lukisan Godot Soetedjo. Pendapat saya ada benarnya apa yang dikatakan Andre ya tadi ya, bahwa ini abstrak, tapi ternyata tidak seluruhnya, sebagian. Banyak yang ada figuranya, tapi kecil-kecil orangnya tetap. Tapi kalau dibesarkan jadi figurnya itu nampak. Ini, itu figurnya nampak. Tapi kalau yang kecil sekali seperti ini garis-garis tok. Jadi kalau dibilang itu abstrak ya itu sah-sah saja. Kalau untuk saya ini kurang menantang. Kurang menantang. Acara tadi cukup menarik karena seniman dari Hongaria Andreas tadi menawarkan sesuatu yang agak unik dan cukup inovatif. Karya-karyanya tadi sempat kita lihat. Kembali kepada lukisannya Mas Godot, kalau saya melihat ini semakin tipis semakin mahal. Karena tadi disampaikan oleh Mas Godot bahwa melihat lukisannya beliau itu sebetulnya lebih kepada melihat dengan mata batin, tidak sekedar mata telanjang, tidak sekedar mata kepala. Awalnya iya, awalnya dengan mata biasa, tapi sesudah itu melihat dengan mata hati. Ini memang tidak sembarangan, tidak semua orang bisa memahami seperti itu. Penuh kedalaman. Tadi juga sudah disinggung bahwa karya-karya lukisannya Mas Godot ini cukup humanis, cukup empiris, tipis, tapi dari kesederhanaan itu muncul kebahagiaan dan keikhlasan. Kita ingin salah satu karya seni dari Bapak Godot Soetedjo, lukisan yang bertemakan Pohon Perdamaian tahun 2010. Untuk lukisan bagus, pewarnaan, kombinasi warnanya kita lihat